Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, di mana saja kita berada, kita percaya bahwa Tuhan kita ada bersama-sama dengan kita. Dan lawatan dan hadirat Tuhan akan memberkati setiap kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan yang Tuhan berikan atas hidup kami. Kami percaya ibadah kami pagi hari ini, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan kehadiran-Mu yang akan memberkati setiap kami semua. Lawatan Tuhan terjadi dalam setiap hidup kami. Setiap kami, apapun yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini, Tuhan akan berikan penghiburan, kekuatan dari surgawi, sukacita damai Tuhan mengalir dalam setiap hidup kami. Kami siap memulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya.
Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau layak terima pujian dan sembah kami. Hanya Engkau yang dimuliakan Tuhan. Pagi hari ini kami rindu memberi yang terbaik buat Tuhan. Biar pujian dan sembah kami persembahkan untuk Engkau Tuhan. Biar Engkau disenangkan pagi hari ini. Kami percaya sukacita surga sudah memenuhi setiap kami. Sukacita surga sudah memerdekakan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami lebih lagi rindu untuk menyenangkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita percaya bahwa sukacita surga, anggur yang baru sudah diberikan buat setiap kita, dicurahkan dalam setiap hidup kita. Mari kita mau lebih lagi, kita mau tinggikan Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Haleluya.
Yesus kita luar biasa, amin. Kita mau lebih lagi, saya undang semua kita bangkit berdiri kembali. Kita menaikkan pujian ini lebih bersemangat lagi. Dengan imanmu katakan Allahku luar biasa. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Katakan Yesusku, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Katakan amin, 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 amin. Haleluya. Rasakan hadirat Tuhan ada bersama dengan saudara. Amin, amin. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Katakan Yesusku, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin, 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 amin. Mari kita angkat tangan kita. Amin, haleluya. Serukan. Amin, 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 amin. Sekali lagi katakan amin, haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, hadirat-Mu melingkupi setiap kami. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Amen, Jesus. Haleluya. Roh-Mu yang hidup
Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kami ada di bawah kaki Tuhan. Kami boleh memuji, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Sungguh inilah hidup kami Tuhan. Biarlah hari-hari kami boleh mempergunakan setiap waktu kami, setiap jam hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami sudah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Kau memberkati hamba-hambamu yang sudah melayani pagi hari ini, baik dari WL, singer, pemain musik. Berkati hidup mereka. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran dan isi hati Tuhan. Berikan bahasa yang mudah kami mengerti, sehingga firman-Mu boleh tertanam dalam setiap hidup kami. Kami menjadi pelaku akan firman Tuhan. Kuasai ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara mengikuti sekalipun tidak di rumah Tuhan, di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Ya, doakan karena kita akan mengurus izin supaya ke depan segera kita bisa kembali beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan, sekalipun harus melalui aturan yang cukup ketat. Ya. Oleh sebab itu doakan supaya kita bisa segera ibadah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini buat mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan akan berbicara tentang ikutilah jalan hidup orang yang bijaksana. Ya, Tuhan mau supaya saudara dan saya mengikuti jalan hidup orang yang bijaksana. Ya, tentunya ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Kenapa Tuhan mau kita ikuti jalan hidup dari orang yang bijaksana? Kita buka lebih dahulu saudaraku supaya ayat base kita dalam surat Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Kita akan baca saudara pada ayat yang ke-15. Ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Efesus pasal 5, kita baca ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Saya tunggu sampai sudah dapatkan, kemudian kita akan baca bersama-sama. Efesus pasal 5, ayat 15 sampai ayat 17. Sudah? Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Ya. Ayat ini katakan saudara, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Tuhan mau supaya saudara saya memperhatikan hidup saudara masing-masing. Ya, hari-hari ini. Kenapa saudara-saudaraku kita harus memperhatikan hidup kita baik-baik hari-hari ini. Di ayat 16 bilang, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kata hari yang jahat itu artinya apa? Kita mau tidak mau sekarang ini kita harus berdampingan dengan banyak hal yang bisa mencelakai kita. Ya, seperti sudah disampaikan saudara-saudara, maka kita akan akan masuk dalam satu tatanan kehidupan yang baru, new normal.
Artinya apa? Kita tetap berbuat, bekerja secara normal, tapi sekaligus kita harus berdampingan, kita harus ada di sekitar virus yang sedang mewabah. Makanya saya mau katakan, sekalipun dikatakan normal, bagaimana saudara? Ini beda dengan waktu dulu. Normal ya normal. Ya, kita beraktivitas apapun kita lakukan. Tapi sekarang ini dikatakan normal, tapi normal yang perlu ada kewaspadaan. Kenapa? Karena kalau kita tidak hati-hati, sesuatu kita bisa akan kena malapetaka. Makanya firman Tuhan katakan, coba kita akan baca sama-sama saudara. Kita baca sama-sama di dalam Amsal pasal 9. Amsal pasal 9 ayat yang ke-6. Kalau saudara lihat di PowerPoint yang saya sudah siapkan, di situ sudah saya siapkan ayat-ayatnya. Ya. Saudara ikuti saja di PowerPoint, sehingga saya bisa jelaskan buat saudara, mengingat waktu saudara. Ya. Di situ katakan Amsal 9 ayat 6, ya, dalam firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup. Saya kutip di sini, dikatakan begini, tinggalkanlah kebodohanmu, maka kamu akan hidup. Bagaimana kamu hidup? Dikatakan tinggalkan kebodohanmu supaya kamu hidup. Belajarlah menjadi orang bijaksana. Ini yang Tuhan mau saudara dan saya jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini perhatikan. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup hari-hari ini. Jangan hidup sebagai orang bebal, jadi hidup sebagai orang bodoh. Tapi hiduplah sebagai orang bijaksana. Dan Tuhan bilang tinggalkan kebodohanmu. Kenapa Tuhan mau kita tinggalkan kebodohan? Coba kita akan baca Amsal 22. Amsal pasal 22 kita baca di ayat yang ketiga. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Atau bahasa Indonesia masa kini. Ya, bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini. Di situ dikatakan begini, orang bodoh berjalan terus, tertimpa lalu tertimpa malapetaka. Kenapa Tuhan tidak mau kita hidup sebagai orang bodoh? Karena firman Tuhan orang bodoh itu nanti dikatakan akan tertimpa malapetaka. Ingat saudara, kita bekerja, kita beraktivitas secara normal kembali, tapi kita harus tahu bahwa di sekeliling kita bukan satu situasi yang aman. Keadaannya enggak aman, saudara. Ada virus, ada bencana alam mungkin. Juga ada mungkin kejahatan-kejahatan yang lain yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Makanya Tuhan bilang jangan bodoh, tinggalkan kebodohanmu. Karena orang bodoh dia akan tabrak aja jalan hidupnya. Dan dikatakan dia akan tertimpa dengan malapetaka. Tuhan tidak mau saudara dan saya tertimpa dengan malapetaka. Dia bilang jangan bodoh, tinggalkan kebodohanmu. Tuhan mau bilang apa? Jadilah orang bijaksana. Belajar bagaimana menjadi bijaksana. Kenapa Tuhan mau kita jadi bijaksana? Amsal 15. Amsal 15 ayat 24. Amsal 15 ayat 24. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari di situ katakan. Amsal 15 ayat 24. Di situ katakan orang bijaksana, perhatikan, mengikuti jalan mendaki yang menuju kehidupan. Orang bodoh dikatakan jalan terus. Gak hati-hati, ya, jalan terus. Akhirnya tertimpa malapetaka, itu orang bodoh. Tapi orang bijaksana dikatakan dia akan mengikuti jalan yang mendaki. Naik, jalannya orang bijaksana itu akan naik. Tambah hari tambah naik. Sekalipun kita ada dalam situasi yang sulit. Tapi kita akan jalan naik. Itu orang bijaksana. Dan dikatakan jalan menuju pada kehidupan. Saya berani berkata bahwa saudara yang dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara mau hidup bijaksana. Seperti yang Tuhan ajarkan. Saya mau bilang, bagaimanapun keadaan kita hari esok.
Bagaimana situasi dunia hari esok. Bagaimana lingkungan yang kita hadapi hari esok. Dengar, kalau kita hidup sebagai orang bijaksana, Tuhan bilang, jalan hidupmu akan tetap naik. Bukan turun, bukan pelosok, bukan. Jalan hidupmu akan tetap naik. Bahkan naik menuju kehidupan. Engkau tetap punya masa depan. Karena masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang menjamin masa depan saudara. Makanya firman Tuhan berkata kepada kita pada pagi hari ini. Ikutilah jalan hidup dari orang bijaksana. Apa? Jalan hidup orang bijaksana itu bagaimana? Ya, apa? Bagaimana? Orang bijaksana dikatakan akan hidup sebagai manusia roh. Itu orang bijaksana. Kalau saudara masih ingat roti gembala yang pernah saya bagikan buat saudara, ada 3 macam kehidupan manusia di muka bumi ini. Yang pertama dia bilang manusia duniawi. Manusia duniawi adalah manusia yang hidup dikendalikan oleh hawa nafsu, oleh dagingnya. Dan manusia yang seperti ini akan dimurkai oleh Tuhan. Kita tidak hidup seperti itu. Kemudian manusia yang kedua, yaitu manusia jiwani. Apa itu manusia jiwani? Manusia yang selalu mengandalkan otaknya, kepandaiannya. Ya, kepandaiannya, otaknya diandalkan itu. Dan hidupnya dikendalikan oleh emosinya, keinginannya, tekadnya, perasaannya. Aku senang kok ini, aku mau kok ini. Dipaksakan dengan tekad saudara. Dan orang yang seperti ini dikatakan, dia akan mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Saya tidak akan bicara banyak tentang manusia jiwani. Tapi yang Tuhan mau, kita hidup sebagai manusia rohani. Manusia roh. Manusia rohani, artinya apa? Hidup yang dipimpin oleh roh kita. Karena dalam hidup manusia itu ada 3 unsur, roh, jiwa, dan tubuh. Ya, jangan hidup dipimpin oleh daging, manusia duniawi, hawa nafsu. Jangan hidup dipimpin oleh jiwa, pikiran, perasaan, kemauanmu, jangan. Tapi hiduplah menurut roh. Roh yang bagaimana? Roh yang dikuasai dengan roh Tuhan. Roh yang dikendalikan oleh roh Tuhan. Minggu lalu kita sudah masuk dalam ibadah Pantekosta. Roh Kudus dicurahkan supaya Roh Kudus boleh menguasai manusia di dalam rohnya, dikuasai oleh Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus menguasai roh manusia dan manusia ini hidup menurut rohnya, maka otomatis manusia ini hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Pertanyaannya kenapa? Mengapa kita harus hidup menurut pimpinan Roh Kudus? Minggu lalu kita sudah dengar, saya tidak akan ulangi lagi. Dikatakan kalau orang itu hidup di dalam pimpinan roh Kudus. Ya, roh itu, roh manusia itu digambarkan seperti peti perjanjian. Ya, digambarkan seperti tabut perjanjian kalau dalam kemah tabernakel perjanjian lama. Ya, roh manusia itu digambarkan seperti tabut perjanjian. Kenapa dikatakan roh itu digambarkan, disamakan dengan tabut perjanjian? Karena firman Tuhan katakan di atas tabut perjanjian ini, di atas tutupnya, di situ Tuhan bertahta. Dikatakan dalam surat kitab Keluaran, dikatakan Allah ketemu dengan umatnya di atas tabut ini. Ya. Tentunya tidak bisa semua ketemu, tapi imam besar setahun sekali masuk dalam ruangan Maha Suci, kemudian dia ketemu Allah, di mana Allah ada di atas tutup tabut perjanjian itu. Jadi tabut perjanjian adalah tempat di mana Allah bertahta. Demikian juga roh manusia. Surat Korintus katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus dan Roh Kudus itu diam di dalam kamu. Di mana Roh Kudus berdiam di dalam manusia? Di mana? Di rohnya. Jadi dalam perjanjian lama, Allah bertahta di atas tutup tabut perjanjian. Dalam perjanjian baru, Roh Kudus atau Allah, pribadi Allah itu ada dalam manusia, di dalam rohnya. Makanya roh manusia itu disamakan dengan tabut perjanjian. Ya, atau peti perjanjian. Puji nama Tuhan. Dan firman Tuhan minggu lalu katakan, kalau manusia mengizinkan tabut itu ada di depan, ya, di depan memimpin perjalanan bangsa Israel,
kita dengar minggu lalu 3 hal dikatakan maka tidak ada jalan yang tidak bisa dijalani. Tuhan akan buka jalan. Tidak ada pergumulan yang tidak bisa dikalahkan. Semua akan menang. Kenapa? Karena tabut itu ada di depan. Dan orang yang dipimpin oleh tabut itu dikatakan dia akan sekali kelak dibawa masuk ke negeri perjanjian yang pernah dijanjikan oleh Tuhan. Itu sudah kita dengar pada minggu yang lalu. Saya akan ulangi pada minggu ini. Tapi sekarang kita lihat apalagi yang Tuhan akan berikan kalau saudara dan saya hidup dengan dipimpin oleh roh dan roh kita ini dikuasai roh Tuhan. Apa yang akan kita dapatkan? Ya, kita akan baca sama-sama saudara. Kita akan baca sama-sama di dalam Ibrani pasal 9. Surat Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani 9. Kita akan baca pada ayat yang keempat. Ibrani pasal 9 kita baca ayat yang keempat. Ya, kita akan baca semua. Ya, kita baca 2, 3. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu perhatikan tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Amin. Ayat ini katakan di dalam tabut perjanjian itu ada isinya, bukan kosong. Ya, karena tabut perjanjian itu seperti peti ya, yang terbuat dari kayu penaga dilapis dengan emas luar dalam, kemudian ditutup dengan tutupan yang dari emas, dan di atas tutupan itu ada 2 kerubium, ada 2 patung malaikat di situ, dan di antara 2 kerubium itu Tuhan bertata, Allah bertata. Dan di dalam peti itu, dalam tabut itu ada tiga yang dimasukkan, 3 benda. Apa itu? Buli-buli emas yang berisi mana? Yang kedua apa? Tongkat Harun yang pernah bertunas. Yang ketiga, loh-loh batu yang bertulisan hukum perjanjian. 3, ditaruh di dalam peti itu. Apa artinya? Tadi kita sudah dengar bahwa tabut perjanjian itu disamakan dengan roh kita. Jadi kalau di tabut perjanjian ada 3 benda ini, ya, demikian juga di dalam roh kita. Yang dipimpin oleh roh Tuhan ada 3 hal ini. Yang pertama dikatakan buli-buli emas yang berisi mana. Ya, buli-buli emas yang berisi mana. Coba kita akan baca Keluaran pasal yang ke-16. Keluaran pasal 16, kita baca ayat 32. Keluaran 16 ayat 32. Saya tunggu sampai sudah dapat. Oke, kita akan baca sama-sama. Keluaran 16 ayat 32. 2, 3. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun. Supaya mereka melihat roti yang kuberikan kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Ini cara buli-buli emas yang berisi mana itu, bagaimana cara memasuknya. Bukan berarti dia dalam buli taruh masukkan aja panah gitu aja, kemudian ditaruh dalam peti. Enggak. Ada aturannya dikatakan ambil segomer. Ukur mana itu segomer penuh. Kemudian simpen taruh itu di buli-buli emas dan simpen di peti perjanjian, di tabut perjanjian. Apa artinya saudara? Kita tahu semua mana itu bisa tentang makanan. Itu makanan yang dimakan bangsa Israel pada waktu dalam perjalanan di padang gurun. Itu mana? Setiap hari Tuhan kirim mana.
Coba kalau bangsa Israel tidak dapat kiriman mana setiap hari, pasti bangsa Israel akan mati kelaparan. Karena jumlah orang yang keluar dari Mesir itu, laki, perempuan, anak-anak diperkirakan 2 juta orang. 2 juta orang. Katakanlah 1 orang makan 1 on 1 hari. Kalau 2 juta orang kira-kira berapa yang dibutuhkan? Berapa? 200 ton. Betul ya? 200 ton. Hitung saja. Kalau 1 bulan berapa? 1 tahun berapa? Kalau 40 tahun berapa? Dari mana di padang gurun bisa siapkan bahan makanan seperti itu? Dari mana? Tapi kemurahan Tuhan dan mujizat Tuhan, kuasa Tuhan. Dikatakan tidak ada bangsa Israel yang mati kelaparan. Kenapa? Karena setiap pagi Tuhan kirim mana buat bangsa Israel. Dan Tuhan pesan, Tuhan berikan aturan kepada bangsa Israel. Pagi-pagi semua rumah-rumah keluarga Israel harus keluarga ambil mana yang turun bersama embun. Jadi itu turunnya bersama embun. Itu mana? Turun bersama embun. Turun bersama embun. Saudara, dan dikatakan kalau sampai terlambat ambil, maka, maaf saudara, terlambat ambil, dikatakan mana itu akan menguap, lenyap. Jadi bangsa Israel pagi-pagi harus ambil mana itu. Dan Tuhan bilang, 1 orang jatahnya 1 gomer. Hitung di rumahmu ada berapa orang? 10 orang, ya ambil 10 gomer. Kalau hari yang ke-6 dikatakan karena hari ke-7 itu Sabat. Kalau hari ke-6 ambil 2 porsi. Jadi 1 orang ambil 2 gomer. Jadi jelas dikatakan mana itu adalah merupakan bahan makanan dari bangsa Israel yang harus dimakan setiap hari supaya mereka terpelihara kenyang. Jatahnya dikatakan 1 orang 1 gomer. Dan Tuhan bilang mana yang 1 gomer ini kamu simpen di perjanjian. Untuk apa? Supaya keturunanmu melihat bagaimana Tuhan pelihara kamu. Bagaimana Tuhan beri makan kamu di padang gurun. Supaya keturunanmu, anak cucu cicitmu terus ke bawah. Lihat bahwa selama kamu di padang gurun. Secara manusia kamu mustahil bisa dapat makanan. Tapi karena kuasa Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Maka umat Israel tetap dipelihara oleh Tuhan. Dan ini berarti buat saudara dan saya. Kalau di dalam roh kita ada Roh Kudus. Ada Tuhan yang hadir di dalam rohnya ini. Dikatakan dan saudara hidup mau menurut roh saudara. Berarti menurut Roh Kudus. Maka seperti dikatakan dalam peti perjanjian itu. Ada roti-roti buli-buli berisi mana. Itu bicara tentang apa? Jaminan pemeliharaan. Jaminan pemeliharaan. Tuhan berikan kepada umatnya. Haleluya saudara. Saya berani berkata buat saudara. Saudara tidak akan pernah mati kelaparan. Sekalipun kita ada di tengah-tengah dunia kita nggak tahu akan terjadi apa besok. Tapi saya berani berkata buat saudara. Kalau kau hidup sebagai orang bijaksana seperti yang firman Tuhan katakan. Hidup dikendalikan dan dipimpin oleh rohmu. Di mana rohmu dikuasai roh Tuhan. Saya bilang Tuhan akan pelihara saudara dan saya. Amin saudara. Makanya Tuhan berani berkata jangan kamu khawatir. Apa yang kamu makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir. Karena Bapakmu sudah tahu apa yang kamu perlu. Tapi catatannya saudara. Hiduplah sebagai manusia yang bijaksana. Ya, gak cukup hanya jadi orang Kristen. Kan saya orang Kristen, kan saya orang percaya.
Saya pasti dipelihara. Tunggu dulu. Kalau engkau orang percaya, tapi engkau hidup sebagai manusia jiwani, hanya mengandalkan kepandaianmu, mengandalkan kemampuanmu, dan engkau dikendalikan oleh emosimu, oleh perasaanmu. Jangan pernah engkau mengharapkan jaminan ini kau akan lihat. Itu sebab Tuhan bilang, jangan engkau hidup sebagai manusia jiwani. Kalau manusia duniawi pasti nggak boleh. Ya, pasti nggak boleh, itu manusia lamamu. Sudah harus mati. Tapi masih ada orang Kristen yang hidup sebagai manusia jiwani. Ya, dikendalikan kepandaiannya, kepintarannya, keakuannya terlalu kuat. Engkau tidak akan dapat jaminan ini. Tapi kalau saudara memperhatikan firman Tuhan, engkau mau hidup sebagai manusia rohani, dipimpin oleh roh. Maka firman Tuhan bilang, hidupmu ada dalam jaminan pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi saya katakan amin, saudara. Kita lihat yang kedua. Benda yang kedua yang Tuhan taruh di dalam tabut perjanjian. Dikatakan tongkat Harun yang bertunas. Itu benda kedua yang ditaruh ya di dalam peti perjanjian. Kita baca Bilangan 17. Bilangan 17 ayat 10. Bilangan pasal 17 kita baca ayat 10. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan. Saya loncat. Sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka. Saudara, inilah tujuan Tuhan kenapa tongkat Harun yang bertunas itu harus disimpan di peti perjanjian atau tabut perjanjian. Dikatakan supaya orang yang melihat tongkat yang ada di peti itu berhenti bersungut-sungut. Berhenti ngomel. Karena kenapa dikatakan tongkat dengan persungutan itu disebut di sini? Karena tongkat Harun yang bertunas itu bisa terjadi kapan? Karena umat Tuhan orang Israel bersungut-sungut waktu itu. Di bawah pimpinan Korah, Datan, dan Abiram. Mereka bersungut-sungut, mereka ngomel, mereka marah kepada Musa dan Harun. Dikatakan, masakan kamu saja orang kudus yang bisa melayani kami. Kami ini kan juga orang-orang kudus yang bisa melayani. Jadi saudara-saudaraku, Korah, Datan, dan Abiram, dia memimpin bangsa Israel untuk berontak. Dia bilang jangan monopoli dong. Jangan hanya Musa dan Harun saja memimpin. Kami pun juga bisa jadi pemimpin. Dan karena Tuhan melihat itu, maka Tuhan katakan kepada Musa, suruh orang-orang Israel. Setiap kepala suku, coba ambil satu tongkat. Dan bawa di hadapan tabut perjanjian. Jadi setiap suku harus kepala suku bawa satu tongkat. Dan di dalam setiap tongkat itu tulis suku mana. Hanya tongkat suku Lewi saja. Bukan tulis suku Lewi, tulis Harun. Jadi tongkat Harun itu ada tulisan Harun. Ya. Tapi yang lain suku-suku mereka. Dibawa di hadapan tabut perjanjian. Dan firman Tuhan katakan, orang yang aku pilih, coba kita akan lihat. Ya, kita baca Bilangan pasal 17 ayat 5. Bilangan pasal 17 ayat 5. Ya, saya akan baca 2, 3. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan apa? Bertunas. Jadi tongkat yang bertunas ini ada karena persungutan. Makanya untuk menunjukkan siapakah orang yang memang dipilih Tuhan untuk melayani, ya, untuk bisa menghadap Tuhan dan kemudian menyampaikan kepada umat adalah kalau tongkatnya itu keluar tunas. Dan ternyata saudara dari 12 tongkat yang ditaruh di depan tabut perjanjian hanya tongkat Harun yang bertunas. Saudara,
Kita akan baca deh. Bilangan pasal 16 ayat 5. Bilangan pasal 16 ayat 5. Kita akan baca Bilangan 16 ayat 5. Ya, 2, 3. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya apa? Mendekat kepadanya. Jadi tongkat yang bertunas tadi berarti itu orang yang dipilih, suku yang dipilih, dan ternyata itu miliknya Harun. Tadi sudah dikatakan toh, semua tongkat ditulis nama-nama suku. Tapi hanya tongkat dari suku Lewi yang ditulis nama Harun. Jadi pada waktu tongkat Harun itu bertunas, berarti jelas Tuhan memilih Harun untuk melayani. Untuk menjadi pengantara antara Tuhan dengan umat. Dan dikatakan tongkat orangnya yang bertunas ini dikatakan itu diperbolehkan mendekat kepada Tuhan. Haleluya. Bagaimana dengan saudara dan saya artinya ini? Kalau hidupmu dipimpin oleh roh dan rohmu dikendalikan oleh roh Tuhan, maka di dalam roh saudara ada tongkat yang bertunas itu. Jadi kalau ada tongkat yang bertunas, tandanya apa? Diizinkan, diperbolehkan untuk apa? Mendekat kepada Tuhan. Haleluya. Anak Tuhan yang hidupnya dipimpin oleh roh dan rohnya dikuasai roh Tuhan. Maka anak Tuhan yang seperti inilah yang diizinkan Tuhan untuk mengalami keintiman dengan Tuhan. Mereka bisa mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan. Mereka bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Mereka bisa menikmati betapa besarnya hak kuasa Tuhan, keindahan Tuhan. Mereka bisa menikmati. Dan anak Tuhan yang seperti inilah saya mau katakan, yang akan tidak pernah bersungut-sungut. Saudara-saudara, coba saudara periksa hari-hari ini. Dengan beberapa hari kita PSBB, berapa bulan. Tidak boleh keluar rumah. Ya, semuanya tidak boleh keluar rumah. Ada di rumah, hanya perlu saja boleh keluar. Stres enggak saudara? Bosan enggak kira-kira? Makanya enggak heran kalau emosinya memuncak. Semua enggak bisa tersinggung. Sedikit aja marah, sedikit aja jadi masalah. Kenapa? Persungutan. Kenapa bersungut? Karena jenuh. Betul enggak? Jenuh, bosen saudara saya. Kok gini? Ya kalau sehari, 2 hari, seminggu gak apa-apa. Ini sudah berapa bulan. Tapi firman Tuhan berkata, kalau orang yang mengalami PSBB ini, orang yang penuh Roh Kudus, yang hidupnya dipimpin roh, dikatakan dan roh Tuhan menguasai roh orang ini. Tuhan katakan dalam Yesaya, masuk kamar, kunci pintumu. Barang sesaat lamanya, sampai murka Tuhan berlalu. Apa artinya? Suruh masuk kamar, kunci pintu, tutup pintu, suruh apa? Suruh tidur. Suruh apa? Suruh datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Kalau hidupmu penuh dengan roh, hidupmu dipimpin roh, begitu kau masuk dalam satu ruangan yang memang kau siapkan untuk datang berdoa. Saya mau bilang, begitu kau datang sama Tuhan, kau akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kau akan masuk dalam keintiman dengan Tuhan. Kau akan masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan saya mau bilang, rasa jenuh, rasa bosan ini akan terobati. Amin, saudara. Ini yang Tuhan mau. Makanya ambillah jalan hidup orang bijaksana. Supaya hidupmu dipimpin oleh roh. Sebagai manusia rohani. Ya, supaya apa? Supaya engkau gak bosan. Ya, engkau gak bosan. Tapi engkau bisa rasakan hadirat Tuhan itu turun dalam hidup saudara.
Ya, persekutuan dengan Tuhan engkau bisa rasakan. Sekarang masuk yang ketiga, singkat saja. Yang ketiga, ada benda yang ketiga. Apa itu? Ya, saya ingin tambahkan dulu ya. Kalau saudara dan saya begitu bisa dekat sama Tuhan, bisa berhubungan dengan Tuhan, bukan hanya untuk menyingkirkan persungutan, bukannya itu saja. Tapi Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Orang yang punya persekutuan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, dia tidak akan gelisah. Dia nggak akan kacau. Dia punya ketenangan. Ketenangan yang luar biasa. Dia akan rasakan damai sejahtera. Kenapa? Karena firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau saudara dan saya punya hubungan intim dengan Tuhan, punya persekutuan, saya mau bilang gak ada ketakutan dalam hidupmu, gak ada. Tapi ada satu ketenangan, kedamaian. Bahkan dikatakan Mazmur 91 ayat 14 bilang, orang yang hatinya melekat, aku akan meluputkan dia dan membentengi dia. Ada jaminan perlindungan. Ada damai sejahtera. Tuhan berikan orang-orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh. Ya, yang ketiga dikatakan ada benda yang ketiga, loh batu berisi hukum perjanjian. 2 loh batu yang tertulis hukum Taurat itu. Oleh tangan Tuhan sendiri, jari Tuhan tulis di atas batu itu. Dan batu inilah yang dibilang simpen di dalam tabut perjanjian. Simpen. Apa artinya? Apa artinya? Coba baca Yeremia 31. Yeremia 31 ayat 33. Yeremia 31 ayat 33. Yeremia 31 ayat 33. Oke, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Saudara-saudaraku, 2 loh batu yang tertulis hukum-hukum Tuhan itu ditaruh dalam peti perjanjian atau tabut perjanjian. Itu sama dengan dikatakan hukum-hukum Tuhan, Taurat Tuhan itu ditaruh di dalam batin kita, bahkan ditulis dalam hati kita. Diukirkan firman Tuhan di dalam hati kita. Dan kalau kita baca dalam Yeremia pasal 31 ayat 34. Yeremia 31 ayat 34. Di situ katakan, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Orang yang 2 loh batu ini ditaruh di dalam hidupnya, artinya firman Tuhan, hukum Tuhan diukir dalam hatinya. Dikatakan orang ini otomatis akan mengenal Tuhan. Tidak perlu orang bilang kenallah Tuhan. Ayo kenal Tuhan, tidak perlu. Kalau hidupmu dipimpin oleh Roh. Dan rohmu dikuasai Roh Kudus. Maka hukum-hukum Tuhan, firman Tuhan ini akan ditulis, diukir dalam hatimu. Dan kalau firman Tuhan ini ditulis, dengar. Engkau akan bisa mengenal Tuhan. Kok bisa? Kok bisa? Bagian ini saya hanya sampaikan singkat saja karena waktu. Karena di dalam roh manusia itu, saudara, ada 3 bilik atau 3 ruang. Yang pertama ruang persekutuan. Ruang persekutuan. Di mana tongkat Harun tadi itu berhubungan dengan ruang persekutuan. Kalau orang itu dipilih Tuhan, maka di ruang persekutuannya bisa mudah untuk bersekutu dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, dikatakan
ruang yang kedua, hati nurani. Hati nurani dikatakan kalau orang itu rohnya, hidupnya menurut roh dan rohnya dikuasai oleh roh Tuhan. Dikatakan maka di dalam hati nuraninya dikatakan dituliskan firman Tuhan. Diukirkan setiap perkataan Tuhan. Ya, firman Tuhan yang saudara baca, firman Tuhan yang saudara dengar, bukan kau tangkap di telingamu kemudian lewat begitu saja beberapa waktu lupa, tidak. Tapi orang yang hidupnya dipimpin oleh roh, setiap kata firman Tuhan itu tersimpan dalam hati saudara. Dan karena firman Tuhan kau simpan dalam hatimu, maka dampak yang kau dapatkan dikatakan, kau akan mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Di mana? Lewat hati nuranimu yang diukir firman Tuhan. Kemudian bilik yang ketiga dari roh, yaitu yang namanya bilik intuisi. Di bilik intuisi itu dikatakan Tuhan berikan pengwahyuan. Tuhan berikan pengwahyuan. Apa artinya pengwahyuan? Kata wahyu itu artinya disingkap dari selubungnya, dibuka selubungnya. Itu kata wahyu. Kalau saudara-saudaraku hidup kita dipimpin roh Tuhan, maka Tuhan akan berikan kepada kita pengwahyuan. Dengar, ini pengwahyuan bukan hanya diberikan untuk pelayan-pelayan Tuhan, diberikan hanya untuk pendeta-pendeta, atau diberikan untuk orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, bukan. Tapi saya katakan pengwahyuan ini juga bisa diberikan kepada setiap orang yang hidupnya menurut Roh Kudus. Tuhan akan berikan pengwahyuan. Apa sih arti pengwahyuan? Secara singkat saya sampaikan. Banyak orang baca firman Tuhan tapi tidak ngerti. Makanya ada orang bilang baca firman Tuhan tambah ngantuk. Kenapa? Tidak ngerti. Tapi orang yang hidupnya dipimpin oleh roh, setiap kau baca firman Tuhan, seperti kau melihat sesuatu yang baru di dalam firman ini. Kau melihat sesuatu yang hidup. Kenapa? Karena Tuhan bukakan, singkapkan. Ya. Yang tadinya merupakan rahasia besar, tapi disingkap, dibuka oleh Tuhan. Sampai saudara bisa melihat. Haleluya. Banyak orang dan banyak teolog-teolog sampai sekarang ini belajar firman Tuhan, belajar. Tapi kalau tanpa pengwahyuan, saya mau bilang, mereka sampai pada taraf penafsiran. Ditafsirkan seperti ini, ditafsirkan seperti itu. Dan kalau itu bilang penafsiran, jangan dipegang 100%. Tapi hanya anak Tuhan yang hidupnya dipimpin roh Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan, dikuasai roh Tuhan, Tuhan akan berikan pengwahyuan. Dan pengwahyuan itu artinya bukan kira-kira mengkira-kira mereka-reka, bukan. Tapi Tuhan buka, Tuhan beritahu seperti barang yang tadinya tertutup. Kita mengira-ngira, kira-kira seperti ini, kira-kira. Kenapa? Terselubung. Tapi kalau selubungnya dibuka, kita bisa lihat dengan jelas. Kita nggak perlu mengira-ngira lagi. Kita bisa tahu, oh inilah barangnya. Oh beginilah keadaannya. Itulah keadaannya. Saya mau beritahu buat saudara. Engkau akan bisa mengenal Tuhan dengan benar. Engkau akan bisa mengikuti apa yang Tuhan mau secara tepat. Kapan? Kalau kau hidup dipimpin oleh roh. Karena lewat roh saudara, Tuhan akan berikan pengwahyuan buat saudara. Saudara, karena waktu habis. Saya terpaksa potong sampai di sini. Nanti pada lain kesempatan saya akan sampaikan. Kalau hidupmu dipimpin oleh roh, maka di dalam bilik intuisimu, engkau akan dapatkan banyak hal. Dan ini sangat berguna, sangat bermanfaat buat hidup saudara di hari yang akan datang. Tapi hari ini saya mau sampaikan buat saudara. Kalau engkau hidup dalam pimpinan roh, ya dikatakan engkau dapat jaminan buat masa depan saudara. Jaminan buat pemeliharaan hidup saudara. Yang kedua, engkau punya jaminan untuk perlindungan saudara. Ya, bagaimana Tuhan akan membentengi hidupmu. Apapun boleh ada di sekeliling saudara. Gak usah takut. Tuhan akan membentengi hidup saudara. Kenapa? Karena engkau punya kedekatan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kalau engkau dekat dengan Tuhan, engkau hidup dipimpin oleh roh, maka dikatakan saudara-saudaraku, engkau akan bisa merasakan bagaimana Tuhan akan menyingkapkan sesuatu yang tadi tersembunyi buat saudara. Sekarang menjadi tidak tersembunyi lagi. Kenapa? Karena saudara, Tuhan akan memperkenalkan dirinya buat saudara saya. Amin. Saya yakin saudara, kalau kau hidup mau dipimpin oleh roh. Sekalipun mungkin apa yang kau dengar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Gak bisa tangkap 100%. Tapi kau akan masuk dalam pengalaman-pengalaman ini. Karena ini firman Tuhan.
Saya sangat yakin. Kalau kau hidup di pimpin roh, maka kau akan mengalami apa yang Tuhan sudah janjikan. Bukankah tadi dikatakan, kalau kau dipimpin roh, kau akan dibawa masuk ke tanah perjanjian. Kau boleh gak ngerti hari ini, gak ngerti, gak semua kau bisa tangkap. Tapi kalau kau hidup di pimpin roh, maka kau akan dibawa Tuhan masuk dalam pengalaman-pengalaman ini. Puji nama Tuhan. Ya, saya minta kita berdiri semua. Kita akan naikkan satu pujian. Dan selama pujian dinaikkan, saudara di rumah bagikan hosti dan anggur ya kepada seluruh keluarga saudara. Siapa yang bertugas untuk membagi, silakan bagi. Angkat pujian dulu. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, Saudara sudah terima roti dan anggur di tangan saudara masing-masing. Sekarang angkat roti dan anggur ini di atas kepala saudara. Bapakku di sorga, Tuhan lihat umat Tuhan pada pagi hari ini. Mereka junjung tinggi roti dan anggur di atas kepala mereka. Apapun media yang dipakai, kuduskan Tuhan. Kuduskan. Jadi tubuh dan darahmu.
Supaya sebentar, kalau kami akan terima dan kami akan makan dan minum, maka kami akan mengalami persekutuan dengan Engkau. Layakkanlah kami semua yang akan terima tubuh dan darah-Mu. Kalau ada salah, dosa, pelanggaran, Tuhan ampuni. Kalau hati kami dikotori dengan kebencian, sakit hati, dendam, marah, iri, kesombongan, Tuhan cabut keluar semuanya. Dan layakkanlah kami, supaya kami berhak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang saya dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesuai itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita akan makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat cawan lebih tinggi ke bawah saudara. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan. Tiba saja kami akan minum darah-Mu. Darah yang menguduskan kami. Darah yang memeteraikan perjanjian baru bagi kami. Bahkan bilur-bilur yang akan sembuhkan penyakit kami. Kami imani. Kalau kami bersekutu dengan darah-Mu, maka kuasa-Mu akan dinyatakan di dalam kami. Sekarang saudaraku dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita semua mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita akan minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan satu pujian. Haleluya. Saya minta Ibu Gembala tampil ke depan untuk berdoa. Haleluya Yesus. Lirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan
Tuhan akan mengalirlah. Buka hatimu saudara, buka hatimu, buka jiwamu. Engkau butuh Roh Kudus hari-hari ini. Kita perlu Roh Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Amin. Amin Tuhan. Oh Bapa. Glory. Haleluya. Mengalirlah oh Roh Kudus. Mengalirlah oh Roh Kudus. Sekali lagi katakan mengalirlah Roh. Haleluya. Oh Roh Kudus. Pulihkanku. Oh. Pulihkanku. Haleluya. Oh haleluya. Pulihkanku. Semua menyembah. Haleluya. Haleluya. Kami perlu Roh-Mu Tuhan. Kami perlu Roh-Mu Tuhan. Masuklah dalam hidup kami. Pulihkan kami. Pulihkan roh kami Tuhan. Haleluya. Supaya kami boleh bersekutu dengan-Mu. Kami boleh bercengkrama dengan Roh-Mu. Kami boleh dipuaskan di bawah kaki-Mu. Ada persekutuan. Ada persekutuan di dalam roh kami dengan Engkau. Tuhan tolonglah kami umat-Mu. Oh haleluya. Kami butuh Roh Kudus. Berkaryalah di dalam hidup kami. Berkaryalah Roh Kudus. Kami mohon kemurahan-Mu. Tolong kami umat-Mu. Tolong kami Bapa. Tolong kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Yang lemah Engkau kuatkan saat ini. Oh Roh Kudus. Teguhkan iman kami. Teguhkan iman kami yang lemah. Kuatkan iman kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin Tuhan. Teguhkan, teguhkan, teguhkan iman kami. Dalam nama Yesus. Kuatkan iman kami. Haleluya. Tidak lemah, tidak ragu, tidak goyah, tetapi kuat di dalam Tuhan. Bapa Roh Kudus, berkaryalah, berkaryalah. Lindungi iman kami umat-Mu. Tetap bertahan, tetap bertahan, tetap bertekun sampai waktu-Mu Tuhan. Sampai tiba waktu-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu. Tolong kami Bapa Roh Kudus. Haleluya. Oh Rabasaka. Oh Rabasaka. Rabasaka. Tuhan Yesus. Teguh kuatkan iman umat-Mu Tuhan. Hari-hari ini kami mohon teguhkan iman umat-Mu. Sokong iman kami. Dukung topang iman kami Bapa. Haleluya. Lindungi iman kami umat. Tidak lemah, tidak ragu. Tuhan, tetapi tetap kuat di dalam Engkau. Tetap percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa. Lindungi iman kami umat. Haleluya. Tetap kuat. Tetap bergairah. Tetap semangat di dalam Tuhan.
Bapa Roh Kudus, hanya Engkau yang dapat menolong kami. Engkau Roh Kudus, lawatlah umat-Mu saat ini. Saat kami tunduk kepala di hadapan-Mu. Di saat yang sama Roh Kudus Engkau berkarya. Engkau ambil alih setiap hidup kami umat-Mu. Kau ambil alih setiap keluarga kami. Tidak ada satu yang terkecuali. Dari orang tua, orang muda, sampai ke anak-anak dan bayi-bayi umat. Kami butuh Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, ini karya-Mu Roh Kudus. Semata-mata hanya pekerjaan-Mu bagi gereja. Bukan dengan kekuatan kami. Bukan dengan kegagahan kami Tuhan. Kami tidak mampu, kami tidak kuat. Kami hanya bersandar kepada Roh-Mu. Kami hanya memohon rahmat Tuhan. Anugerah Tuhan. Yang tidak terbatas itu. Mari Bapa, lawatlah umat-Mu. Supaya kami tetap ada sebenarnya kami ada saat ini. Buli-buli emas yang terisi mana firman-Mu Tuhan. Biar itu yang selalu memuaskan kami. Itu makanan bagi jiwa roh kami. Supaya kami tetap Tuhan setia. Sampai saat Engkau bertindak. Terima kasih Bapa. Kau tahu apa yang dirasakan umat-Mu hari-hari ini. Kalau mereka sedang lemah, Engkau kuatkan. Kalau mereka tidak, oh Tuhan berdaya, Engkau beri pengharapan. Kalau mereka ada di lembah, Tuhan angkat mereka saat ini, Tuhan. Pulihkan umat-Mu. Kalau mereka sedang menderita penyakit, Tuhan. Lawan jamah mereka. Hiburkan umat-Mu, hiburkan umat. Beri kekuatan baru, beri pengharapan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan dengan umat. Hari yang diberkati Tuhan. Hari pertemuan yang indah. Sekalipun tidak bersama-sama. Tapi kami akan menikmati hari yang diberkati Tuhan. Turun atas umat-Mu. Minyak urapan. Minyak Roh Kudus tercurah atas kami seluruhnya. Embun sorgawi turun atas kami umat. Haleluya. Dan kami boleh diberkati Tuhan. Hamba-Mu boleh berhenti berkata-kata pagi ini. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menyempurnakan kami. Kami yakin Tuhan, setiap perkataan, setiap ayat baris pasal dan firman-Mu. Engkau yang menumbuhkan di dalam hati kami. Haleluya. Dan boleh berbuah-buah bagi kemuliaan. Berkati hamba-Mu. Engkau sudah pakai menjadi saluran berkat pada pagi ini. Tuhan, berikan, singkapkan rahasia firman-Mu. Lebih lagi bagi kami umat-Mu lewat hamba-Mu. Semakin kami disempurnakan menjelang Kau datang yang kedua kali. Terpujilah Tuhan sekarang dan sampai selamanya. Kami yakin percaya Tuhan sudah berkati kami semua. Dan Tuhan akan berkati kami lagi. Dan Tuhan terus berkati kami dengan berkat-berkat ilahi. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Ya saudara, puji Tuhan. Kita sudah selesai ibadah kita. Ya, doakan ya supaya segera kita bisa ibadah bersama-sama, kumpul lagi di gereja, sekalipun dalam pembatasan-pembatasan tertentu, ya. Karena kita sudah kangen, rindu semua untuk bisa berjumpa kembali. Ya, gak lama lagi kita sudah bisa berkumpul bersama-sama. Ya. Saya kira itu saja yang saya sampaikan buat saudara.
Hanya saya selalu tekankan buat saudara, roti gembala itulah makanan rohani saudara setiap hari yang kami bagikan ya lewat renungan pagi. Jangan sia-siakan ya. Paling tidak akan bikin saudara mendapat kekuatan ya. Ada kekuatan buat saudara. Ayo kita mau bagi berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa berkat. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini hamba mohonkan Tuhan lawat saudara kami yang ada di rumah, mereka yang sedang berbaring karena sakit penyakit. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah tubuh-tubuh yang sakit dengan kuasa dan bilur-bilur-Mu. Nyatakan mujizat itu, nyatakan kesembuhan yang Tuhan berikan. Sehingga saudara kami akan bangkit kembali. Mereka bisa mengiring dan melayani Tuhan. Selesaikan rencana-Mu buat setiap pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Kami doakan buat pengurusan izin. Supaya kami bisa kembali beribadah bersama-sama. Biar Tuhan akan buka jalan. Karena kami tahu firman-Mu katakan. Selama kami dipimpin oleh Roh-Mu, maka tidak ada jalan yang tertutup bagi kami. Engkau sanggup membuka jalan. Sehingga jemaat-Mu bisa beribadah bersama-sama. Terima kasih ya Tuhanku. Kami juga doakan buat bangsa dan negara kami. Buat pemerintah kami. Tuhan akan kuasai. Berikan hikmat akal budi para pemimpin-pemimpin kami. Dalam mengambil sikap tindakan. Biarlah Roh-Mu yang akan memimpin. Khususnya Bapak Presiden Jokowi, sehingga setiap keputusan yang diambil untuk negeri kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapak, taruhkanlah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang ada di samping dari Bapak Presiden kami, sehingga bisa menyampaikan isi hati-Mu, dan bisa diterapkan di negeri kami yang tercinta ini. Dan kami akan melihat Indonesia akan lihat kemurahan-Mu. Indonesia akan lihat kasih karunia-Mu. Karena Engkau menjaga negeri kami. Bahkan Engkau memberkati negeri kami. Oknum-oknum yang rencanakan kejahatan membuat kerusuhan. Acungkan tangan-Mu atas mereka. Batalkan, gagalkan sana-jannya. Bahkan bongkar semua perbuatan tersembunyi. Sehingga kapan kami dapat menanganinya. Terima kasih Bapak. Di minggu yang pertama bulan Juni ini. Setiap milik Tuhan perpuluhan. Bahkan setiap persembahan yang sudah jemaat-Mu sudah persembahkan. Tuhan sepanjang bulan yang lalu, bahkan di bulan yang ini, hamba mohonkan bukakan tingkap-tingkap di langit. Curahkan kembali berkat limpah curah kepada mereka. Bahkan malaikat Tuhan berpasukan mengawali usaha pekerjaan mereka, rumah tangga kekayaan mereka. Bahkan Tuhan rumah tangga mereka, kesehatan mereka semua. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami doakan buat seluruh gereja Tuhan, anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Tuhan juga sertai mereka, lindungi mereka, berkati mereka dimanapun mereka berada. Supaya mereka menjadi saluran berkat bagi masyarakat di sekitar mereka. Bahkan menjadi saluran berkat buat tempat-tempat yang jauh. Sekarang angkat tangan saudara. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mintakan doa dan berkat ini. Lebur kemeji,